Assalamualaikum. Selamat datang di Mahabah Production. Saya Taufik Liwon dan di sini saya akan berbagi video mengenai kisah Rasulullah dan Waliullah. So stay tune. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wejangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika menanggapi maraknya pertikaian di antara ulama. Selama beberapa dekade NU dan Muhammadiyah pernah saling bersitegang terkait dengan pemahaman keagamaan. Hal ini tidak bisa dipungkiri terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Tidak saja terjadi di kalangan para ulama, bahkan sampai di akar rumput pernah terjadi ketegangan dengan melempar stereotip negatif satu sama lain. Sebut saja misalnya, masalah amaliyah keseharian seperti tahlil, kunut, jumlah rakaat salat tarawih, del. Meski belakangan perbedaan itu semakin meredup, namun sentimen di dalam masyarakat seringkali masih ada, bahkan beralih di tanggapan-tanggapan para netizen yang terlihat dalam komentar-komentar yang menyoal sikap kedua ormas tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Ada hal yang menarik, sebenarnya pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah belajar di beberapa guru yang sama, seperti di Mbah Soleh Darat, Syekh Khatib Minangkabau, dan Syekh Mahfuz Termas. Jadi keduanya mempunyai sanad keilmuan yang bisa dibilang tidak jauh berbeda. Dengan demikian, harusnya akan selalu ada titik temu, atau bahkan sesungguhnya tidak ada perbedaan yang berarti di antara keduanya. Mungkin saja segmentasi yang disasar ketika awal mula pendirian kedua ormas terbesar itu sedikit berbeda, dan tentunya dengan latar belakang yang berbeda pula. Namun demikian, semangat untuk berjuang dalam menyampaikan dan melestarikan ajaran agama, keduanya bisa ditarik titik temunya. Tidak ada juga yang meragukan kalau sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pahlawan yang memperjuangkan keselarasan semangat kebangsaan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Keduanya merupakan ormas Islam yang sama-sama berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini sebagaimana pernah ditegaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam nasihat-nasihat yang sempat ditulis untuk para ulama ketika itu. Menariknya, nasihat-nasihat tersebut pernah diterjemahkan dalam bahasa Jawa halus oleh tokoh Muhammadiyah Yogyakarta, H. Ahmad Mamur, yang kemudian menjadi buku atau semacam risalah yang diberi judul Wejanganipun Almarhum Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Sebagaimana keterangan dalam buku tersebut, tercatat dicetak serta diterbitkan oleh penerbit Persatuan milik Muhammadiyah. Sayangnya tidak diketahui tahun terbitnya. Buku ini bisa ditemukan di Perpustakaan Pusat Muhammadiyah dengan kode 2X9874, MAM, W. Adapun salinan buku berupa PDF bisa ditemukan di situs resmi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nasihat-nasihat yang terdapat di dalam buku Wejanganipun Almarhum Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari merupakan respons atas adanya kecenderungan berselisih dan bertikai di antara ulama pada masa itu. Kiranya tentu masih relevan untuk seterusnya, bahkan mungkin juga untuk konteks zaman sekarang. Dalam pembukaan nasihatnya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menulis bahwa hal itu ditujukan kepada para ahli Jawa, Nusantara, Peni, dan sekitarnya yang terdiri dari para ulama dan orang-orang awam pada umumnya. Nasihat-nasihat tersebut ditulis sebab adanya kabar maraknya fitnah dan pertikaian di antara ulama saat itu. Berikut bunyi teks asli nasihat yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari orang yang paling lemah di antara makhluk, bahkan tidak ada apa-apanya di dalam hakikat, yaitu Muhammad Hasyim Asy'ari, semoga Allah mengampuninya, kedua orang tuanya, dan seluruh umat Islam. Kepada saudara-saudara kami yang mulia dari penduduk Jawa dan sekitarnya, baik para ulama maupun orang awam. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah kepada kalian. Adapun setelah itu,
maka telah sampai kepada saya bahwa di antara kalian hingga sekarang masih menyala api fitnah dan perselisihan. Saya memikirkan penyebabnya, dan ternyata hal itu terjadi karena banyak orang di zaman ini yang telah mengubah dan mengganti kitab Allah dan sunnah Rasul. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudaramu, namun mereka justru menjadikan sesama muslim sebagai musuh dan tidak mendamaikan mereka, melainkan malah merusaknya. Rasulullah bersabda, janganlah kalian saling iri, saling benci, saling membelakangi, saling berlomba-lomba dalam hal duniawi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, sedangkan mereka saling iri, saling benci, saling membelakangi, saling berlomba-lomba, dan menjadi musuh satu sama lain. Wahai para ulama yang fanatik terhadap sebagian mazhab atau pendapat tertentu, tinggalkanlah fanatisme kalian terhadap masalah cabang, furu, yang para ulama berselisih pendapat tentangnya menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa setiap mujtahid benar, dan ada yang mengatakan hanya satu yang benar namun yang keliru tetap mendapat pahala. Tinggalkanlah fanatisme dan lepaskan hawa nafsu yang menyesatkan ini. Bela dan perjuangkan agama Islam, serta berusahalah untuk membantah orang yang mencela Al-Quran dan sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, serta mereka yang mengklaim ilmu-ilmu batil dan keyakinan-keyakinan sesat. Jihad melawan mereka itu wajib. Mengapa kalian tidak menyibukkan diri dalam, dan wahai manusia, di antara kalian ada orang-orang kafir yang telah memenuhi wilayah-wilayah negeri. Siapa di antara kalian yang berdiri untuk berdiskusi dengan mereka dan memberikan perhatian dalam membimbing mereka? Wahai para ulama, bersungguh-sungguhlah dalam hal ini dan bersikaplah tegas. Adapun fanatisme kalian terhadap masalah cabang dalam agama dan memaksa orang lain untuk mengikuti satu mazhab atau satu pendapat saja, maka hal itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala dari kalian dan tidak diridai oleh Rasulullah. Tidak ada yang mendorong kalian untuk melakukannya kecuali semata-mata karena fanatisme, persaingan, dan iri hati. Seandainya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Ibnu Hajar, dan Ar-Ramli masih hidup, niscaya mereka akan keras menegur kalian dan berlepas diri dari apa yang kalian lakukan karena kalian mengingkari perkara-perkara yang ulama berselisih pendapat tentangnya. Dan kalian melihat banyak orang awam yang jumlahnya hanya Allah Ta'ala yang tahu meninggalkan salat. Padahal bagi Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad, hukuman bagi orang yang meninggalkannya adalah dipenggal dengan pedang. Namun kalian tidak mengingkari mereka. Bahkan, seandainya salah satu dari kalian melihat banyak tetangganya meninggalkan salat, kalian tetap diam terhadap mereka.